إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sirah para sahabiyat. Terakhir kita sampaikan tentang Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar dan belum lengkap, masih ada yang belum disampaikan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan siapa nama dan nasab Sayyidatuna Aisyah, kapan kelahirannya, apa kunyahnya, bagaimana sifat-sifat beliau, kemudian bagaimana proses pernikahan Sayyidatuna Aisyah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan pernikahannya dan kapan berumah tangga dengan Nabi. Ini kemarin sudah kita jelaskan semua. Sekarang kita akan membahas hubbun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, dan juga penjelasan-penjelasan berikutnya. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ala jayshi dzatis salasil. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Nabi sebagai panglima perang, yaitu sahabat Nabi Amr bin As. Kemudian Amr bin As berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian Sayyiduna Amr bin As berkata lagi, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Rasul menjawab, abuha, bapaknya Aisyah. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah, Umar. Ini menunjukkan secara teks Nabi ditanya, siapa manusia yang kau cintai ya Rasul? Rasul menjawab, Aisyah. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, fadlu Aisyata 'alan nisa'i kafadli as-sarid 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain
seperti keutamaan makanan as-sarid atas seluruh makanan yang ada. Dan kita tahu sarid adalah jenis makanan, ada kuenya, ada rotinya, ada dagingnya, ada kuah-kuahnya. Itu termasuk makanan yang bisa dibilang terlezat, terenak di saat itu. Dan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya, Aisyah itu seperti sarid, sedangkan wanita-wanita yang lain itu seperti makanan yang selain sarid. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat mencintai ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian seperti kemarin saya jelaskan, Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah ketika berumur 6 tahun dan berumah tangga dengan Siti Aisyah menjadi satu rumah, yaitu ketika umur berapa kemarin? 9 tahun. Sehingga masih belia Siti Aisyah ini. Pernah setelah selesai perang Tabuk atau perang Hunain, Rasulullah SAW masuk ke rumah dan di situ ada Aisyah sedang membawa mainan. Jadi sangat masih belia sekali. Aisyah itu membawa mainan orang-orangan ya. Kalau zaman sekarang wong-wongan ya apa? Gitu. Ya kayak golean lah begitu. Ya kecil-kecil gitu perempuan. Kemudian Rasulullah berkata, "Mahadha ya Aisyah." Apa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, "Banati." Ini adalah anak-anak perempuanku. Ya mainan itu, ya boneka kayak gitu. Wa ra'an nabiyyu bainahunna farosa. Rasulullah SAW di antara mainannya Aisyah itu dilihat sama Rasul ada farosa, ada kuda. Lahu janahani, dan kudanya itu memiliki 2 sayap. Faqal, maka Rasulullah berkata, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna." Kalau ini apa wahai Aisyah, yang aku lihat di tengah-tengah ini apa ini? Maka Siti Aisyah menjawab, "Faros, ini adalah kuda ya Rasulullah." "Wa mal ladzi alaihi?" Loh, kuda kok begitu? Ada apa di atasnya itu? Qalat, Aisyah menjawab, "Janahani." Ini adalah kuda yang memiliki 2 sayap. Jadi ada bonekanya Aisyah itu kuda, yang kudanya itu ada apa? Sayapnya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Farasun lahu janahan." Kuda yang memiliki 2 sayap. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, "Ama sami'ta anna Sulaimana khailan laha ajniha?" Tidakkah engkau tahu wahai suamiku, wahai Rasulullah, bahwa Nabi Sulaiman itu, tidakkah engkau pernah mendengar wahai suamiku, Nabi Sulaiman dulu itu memiliki kuda yang bersayap. Fadhahikan Nabi, maka Rasulullah tersenyum, hatta ra'aitu nawajidahu. Rasulullah tersenyum sampai aku melihat gigi gerahamnya. Ya, Rasulullah enggak mengingkari apa yang disampaikan siapa tadi? Aisyah. Jadi Rasulullah sangat ngemong. Siapa namanya? Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yumazikhuha wa yatasabaq ma'aha. Dan Rasulullah biasanya mencandai Aisyah, dan kadang Rasulullah mengajak Aisyah berlomba. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sabaqanin nabiyyu fasabaqtuhu ma syaa hatta idza rahaqanil laham sabaqani fasabaqani faqala ya Aisyatu hadhihi bitilka. Kata Aisyah, sabaqanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ngajak aku lomba lari, ya. Lomba lari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu ma syaa, dan aku berhasil mengalahkan Rasulullah lari ini. Hatta idza rahaqanil laham sabaqani, sampai nanti ketika aku sudah tidak kecil lagi,
ya tidak kecil lagi, sudah dewasa. Kemudian aku diajak lagi lomba lari sama Nabi, fasabaqani, dan aku kalah. Faqala, maka Rasul berkata, ya Aisyatu hadhihi bitilka, wahai Aisyah, kemenanganku saat ini untuk membayar kekalahanku yang dulu itu. Nah, jadi Rasulullah pernah ngajak Siti Aisyah lomba lari. Lah antum sudah pernah enggak ngajak lari istri antum? An Aisyah ta'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi fatarat al-qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Dulu Rasulullah itu kalau mau bepergian itu mesti ada salah satu istrinya yang diajak atau dua gitu. Biasanya Rasulullah mengundi, istrinya Nabi ada 11, yang wafat terlebih dulu ada berapa? 2. Sisa berapa? 9. Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Dan Rasulullah kalau safar, kebiasaannya Nabi, beliau mengqur'ah, jadi mengundi. Diundi istrinya itu, siapa yang keluar namanya itu yang diajak. Pada waktu itu yang keluar namanya adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah ini satu kelompok. Karena dulu sudah pernah saya jelaskan, istri-istri Nabi terbagi jadi 2 grup. Dan ini bukan sesuatu yang negatif, biasa aja, kemanusiaan, ya. Jadi istri-istri Nabi itu ada 2 blok. Bloknya Siti Aisyah dan bloknya siapa kemarin? Ummu Salamah. Ya, dan kemarin sudah saya jelaskan itu kan, karena sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah selalu ketika Nabi di rumah. Sudah saya jelaskan kan? Sudah jelaskan. Oke. Nah, kebetulan itu yang keluar Qur'annya adalah Hafsah dan Aisyah. Dan kita tahu Rasulullah itu cintanya ke Aisyah itu beda, lebih daripada ke istri-istrinya yang lain. Maka wa kana nabiyyu idza kana bil laili sara ma'a Aisyah yatahaddas. Kebiasaan Nabi itu kalau malam kan perjalanan kan? Perjalanan rombongan para sahabat juga. Kalau malam itu Rasulullah mendekati Aisyah. Ngobrol, ya enggak ngelakuin apa-apa, wong safar kok. Cuman ngobrol, barengi Aisyah gitu. Lah Hafsah ini cemburu gitu loh. Wong berangkat bareng kok sing dijak ngomong kok Aisyah. Bengi-bengi kan? Nah, akhirnya Hafsah ngomong sama Aisyah, ala tarkabina laila ba'iri, Aisyah, malam ini kau harus naiki untaku dan aku yang menaiki untamu. Ya, Rasul zaman dulu kan wanitanya tertutup, pakai apa? Hijab. Ya, mungkin Rasulullah melihat untanya, ini untanya Aisyah, ini untanya siapa? Hafsah. Karena kebiasaannya Nabi itu kalau malam mendatangi untanya siapa? Aisyah, untuk berjalan bareng, ngobrol begitu. Maka Hafsah berkata kepada Aisyah, dan Hafsah ini memang akrab sama siapa? Aisyah, sebagaimana kisah antara Zainab dengan Hafsah dan Aisyah. Masih ingat ya? Ingat enggak? Oh, enggak ingat. Apa perlu disampaikan? Ya, saya keluar dulu dari cerita ini. Bagaimana saya gambarkan ke antum semuanya kedekatannya Hafsah dengan siapa? Aisyah. Jadi Hafsah dan Aisyah ini pernah membuat apa istilahnya? Bersepakat. Ya, pokoknya kalau Rasul dari rumahnya Zainab terus masuk ke salah satu rumah kita, entah itu Aisyah dulu apa Hafsah dulu, kita sepakat bahwa Rasulullah ini apa? Bau, enggak sedap. Pokoknya kalau dari rumahnya Zainab ke rumahnya Hafsah atau ke rumahnya Aisyah, ya, maka dua-duanya ini bersepakat kita ngomong kalau Nabi ini setelah pulang dari rumahnya siapa? Zainab, kita katakan ada baunya. Itu Zainab binti Jahash. Ya, cantik Zainab binti Jahash ini termasuk yang dicemburui Aisyah. Zainab ini Rasulullah dari rumahnya Zainab disuguhi apa? Madu. Terus pulang ke rumahnya Hafsah atau Aisyah, dan 2 orang ini sepakat pokoknya kalau dari rumahnya Zainab kita ngomong bahwa Rasul itu bau. Terus bolak-balik akhirnya Rasulullah mengatakan mulai detik ini aku gak mau makan atau gak mau minum madu yang dikasih apa? Zainab. Turun ayat dari langit. Ya, wahai Nabi, janganlah kamu
mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena sekongkol dalam tanda kutip ya, bukan negatif. Ya namanya suami istri, wajar ada kecemburuan. Zainab pun demikian. Nah, jadi itu biasa sesama madu ya, sesama apa? Madu. Nah, itu menggambarkan bagaimana akrabnya siapa? Siti Aisyah dengan siapa? Hafsah. Nah, pada waktu itu Siti Aisyah dan Siti Hafsah ini malam-malam safar bareng Nabi, karena Hafsah ini melihat Rasulullah kalau malam selalu mendekati untanya Aisyah. Maka malam itu Hafsah berkata, "Wahai Aisyah, izinkan aku membawa untamu dan kamu naik untaku." Sehingga Nabi mengira itu adalah Aisyah, padahal siapa? Hafsah. Maka malam hari didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan Aisyah, ternyata siapa? Hafsah. Nah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, ya, qala li Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah pernah berkata kepada aku, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Hei Siti Aisyah, hei Aisyah, aku tahu kamu itu dalam kondisi lagi ridho sama aku, dan kamu ketika lagi marahan sama aku ngerti, kata Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, aku itu tahu ketika kamu itu ridho sama aku, senang sama aku, legowo dengan aku, dan ketika kamu lagi ghadba, ketika kamu marahan, ya mangkelan sama aku bisa nebak. Faqalat min aina ta'rif dzalik? Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah kapan aku lagi senang sama kamu dan kapan aku lagi sebel sama kamu? Taunya dari mana? Kata Rasulullah, "Ama idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim." Aku tahu kalau kamu lagi senang sama aku, ridho, legowo, dan ketika engkau sebel sama aku, mangkel sama aku tahu. Titenane yaitu atau tandanya adalah kalau kau lagi senang sama aku, kalau kamu bersumpahnya demi Tuhannya Muhammad. Tapi engkau kalau lagi sebel sama aku, lagi gak senang sama aku, lagi mangkelan sama aku, lagi marahan sama aku, engkau selalu ngomong la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi lagi senang itu demi Tuhannya Muhammad. Kalau gak lagi ya sebel dalam tanda kutip ya, bukan berarti membenci Nabi, risalah Nabi. Enggak, ini kehidupan apa? Berumah tangga. Itu jangan dimaknai yang salah. Maksudnya sebel di sini ya mungkin ada masalah keluarga begitu, itu wajar. Nah, itu wajar. Engkau mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Qalat Aisyah, qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjur illa ismak. Betul ya Rasulullah, memang itu yang saya lakukan. Kalau lagi senang sama engkau, ketika aku bersumpah nyebut wa rabbi Muhammad, kalau lagi sebelan wa rabbi Ibrahim. Ya, aku enggak sanggup menghajar dirimu, memboikot dirimu kecuali hanya sebatas namamu ya Rasulullah. Paham enggak maksudnya? Rasulullah itu kalau enggak senengan sama Nabi Muhammad, lagi marahan itu, yang diboikot bukan badannya Nabi, bukan fisiknya Nabi, hanya yang diboikot hanya sekedar apa? Nama Nabi. Itu maksudnya. Nggak bisa memboikot wajahnya Nabi, memboikot fisiknya Nabi, nggak bisa. Ya, beda dengan kita. Kalau kita lagi marahan atau seorang marahan sama suami istri, ya benar-benar boikot, nggak mau lihat wajahnya, nggak mau lihat. Nabi Aisyah enggak. Kalaupun marahan, paling notok yang diboikot sekedar apa tadi? Namanya. Itu maksudnya. Kemudian fadailu Aisyah, keutamaan Siti Aisyah. Nuzulu ayatit tayammum bisababi qissati Aisyah. Turunnya ayat tentang tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau enggak ada air, maka bertayamumlah ya dengan debu yang suci yang baik. Surat An-Nisa 4:3 itu ada ceritanya munculnya surat atau ayat tentang tayamum itu. Dan tayamum itu kapan dibolehkan? Tayamum itu dibolehkan
Karena dua hal. Tidak boleh ditambahi 4 atau 3. Tayamum itu dibolehkan, sebabnya ada 2. Sebab yang pertama adalah faqdul ma, ketiadaan air. Adamu wujudil ma, tidak ada air, maka boleh tayamum. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kapan boleh tayamum? Al-ajiz, yaitu tak mampu menggunakan air. Al-ajiz itu umum, bisa kedinginan sangat, seperti yang dilakukan Amr bin As ketika di Syam, dingin, ada salju atau dingin banget, beliau tayamum. Atau karena sakit, jadi ajiz, ajiznya tak mampu, itu umum ya. Jadi dua hal tayamum itu dibolehkan. Yang pertama tidak ada air, atau yang kedua ada air tapi tak mampu menggunakan air. Bisa karena sakit, bisa karena kedinginan, macam-macam alasannya. Tayyib. Fadailu Aisyah nuzuli ayat tayammum. Jadi pernah Allah turunkan ayat dari langit karena ceritanya Aisyah. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari hatta idza kunna bil baida aw bidatil jaysh in qata'a aqdun li fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysa ala ma'in fa'atan nasu ila Abi Bakar As-Siddiq faqalu ala tara ma sana'at Aisyatu aqamat bi Rasulillah wan nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un faja'a Abu Bakar wa Rasulullah wa di ar-ra'si ala fakhidhihi faqad nama. Saya jelaskan. Kata Aisyah, kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pasukan Islam. Aisyah safar bareng Nabi bersama prajurit-prajurit Islam. Di tengah jalan, inqata'a aqdun li, kalungku ini inqata'a, terputus. Kalungnya Aisyah terputus dan dicari-cari gak ketemu. Dicari-cari tidak apa? Tidak ketemu. Faqama Rasulullah ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu. Akhirnya Rasulullah ikut nyari, bayangkan. Siti Aisyah kalungnya putus, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut mencari-cari dan prajurit-prajurit ikut mencari semuanya. Jadi semua galei apa jenenge? Kalungnya Siti Aisyah, gak ono sing ketemu. Pas di saat itu ndak ada apa? Air sama sekali. Untuk wudu itu gak ada. Ya. Fa'aqama an-nasu ma'ahu wa laysu 'ala ma'in fa'atan nasu ila Abi Bakar As-Siddiq faqala ala tara ma sanat Aisyah. Akhirnya orang-orang ini karena melihat Rasulullah capek cari-cari gak ketemu-ketemu, orang-orang semua juga mandek gak jadi jalan mencari kalungnya Aisyah. Akhirnya orang-orang ini datang ke Abu Bakar. Dan orang-orang ini berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan putrimu itu? Menyibukkan Rasulullah dan menyibukkan para sahabat gara-gara apa? Kalungnya." Maka gergetenlah. Siapa yang gergeten? Abu Bakar. Gergeten sama siapa? Aisyah. Ini gara-gara kamu ini mandek semuanya, pasukan gak jalan-jalan. Gergeten Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang ke Rasul. Abu Bakar datang ke siapa? Aisyah. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah kelelahan cari kalung gak ketemu-ketemu. Rasulullah sampai meletakkan, lihat bagaimana Rasulullah sama Aisyah dan bagaimana sayangnya Aisyah sama Rasulullah. Karena Rasulullah kecapean gak ketemu-ketemu, Rasulullah lelah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'u ra'si ala fakhidhi. Kata Aisyah, Rasulullah datang kepadaku dan tidur meletakkan kepalanya di pahaku. Kelelahan, cari gak ketemu-ketemu, dan ini orang-orang masih nyari semuanya. Rasulullah datang ke Siti Aisyah dan Rasul tidur di pahanya Siti Aisyah. Kepalanya ditaruh di pahanya Siti Aisyah, di pangkuan Siti Aisyah. Kemudian dan beliau sedang tidur kecapean. Faqala, maka Abu Bakar bapakku datang kepadaku dan berkata kepadaku sambil marah-marah, tapi marahnya nggak keras-keras, takut apa? Takut Rasulullah terganggu dan bangun. Dikasih isyarat dan mengatakan, habasti Rasulullah wan nas walaysu ala ma'in walaysa ma'hum ma. Ya.
kau telah, ya ini berbisik-bisik, enggak keras-keras. Kamu itu loh. Kamu itu, gitu loh. Lihat orang-orang ini semua enggak bisa jalan gara-gara nungguin kamu. Semua cari kalong dan kita enggak ada air semuanya ini. Gimana sholatnya nanti? Kan belum ada syariat apa? Tayamum belum ada, makanya sahabat itu mikir gimana sholatnya nanti enggak ada air nih. Ya. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, fa'atabani Abu Bakar, dan Abu Bakar mengitab aku. Mengitab itu memarahi, tujuannya mendidik, itu namanya itab. Kalau ada bapak ngomong sama anaknya, lain kali kamu jangan ulangi, jangan lakukan itu lagi, jangan main-main, itu namanya itab. Itab itu marah-marah tapi tujuannya apa? Mendidik, itu namanya itab. Fa'atabani Abu Bakar wa qala ma sya'allahu yaqul wa ja'ala yat'unani bi yadi, dan nusuk-nusuk aku. Siapa namanya? Abu Bakar ini, kata Aisyah nih, Abu Bakar nusuk-nusuk aku. Kamu itu jangan diulangi lagi ya. Kau coro saya kan sejabarnya, jangan diulangi lagi gitu. Tapi di saat itu ditusuk sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya jangan diulangi lagi kayak gini nih. Kamu ini merepotkan orang banyak. Ya. Fala yamna'ni minat takharud, dan aku ketika ditusuk-tusuk sama bapak aku itu aku enggak bisa gerak, takut Rasulullah bangun. Jadi yo dimarahi, si nahan apa namanya? di itu tadi ditusuk-tusuk sama apa? Dengan tangannya, bukan ditusuk dengan pedang. Kalau sedang ya mati ya. Ditusuk-tusuk dengan tangannya Abu Bakar, dan aku tidak bergerak karena khawatir Rasulullah bangun. Bayangkan sayangnya dua orang ini. Ya. Fala yamna'uni minat takharuk illa makana Rasulillah. Tidak ada yang menghalangi aku untuk bergerak karena aku khawatir Rasulullah ini bangun. Ya. Kemudian faqama Rasulullah hina asbaha ala ghairi ma, maka pagi-pagi Rasulullah bangun ya tanpa ada air, maka akhirnya Allah turunkan ayat tayamum. Itu sengaja Allah jadikan gitu biar tayamum itu turun ke muka bumi ini, memberi keringanan kepada umatnya Muhammad. Setelah turun surat At-Tayammum, para sahabat senangnya luar biasa. Ini keringanan dari Allah, sedekah dari Allah, diskon dari Allah, dispensasi dari Allah. Gara-gara ceritanya Isa ini, sampai-sampai pendekarnya Ansor datang ke Abu Bakar, namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair termasuk orang Ansor yang awal-awal masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair. Masih ingat ya? Ingat enggak? Rasulullah itu sebelum hijrah itu nggak mungkin langsung hijrah, ngutus satu sahabat, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini prepare yang dakwai, akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam, sudah settle semuanya, sudah cocok semuanya, baru Rasulullah hijrah ke Medina. Lah, Usaid bin Khudair ini termasuk yang awal-awal masuk Islam melalui tangannya siapa? Mus'ab bin Umair, dan punya karomah. Kalau baca Quran turun apa? Turun apa? Malaikat dari langit. Punya karomah Usaid bin Khudair, walinya Allah. Usaid bin Khudair datang ke Abu Bakar. Ma hiya bi awwali bi barakatikum ya ala Abi Bakar. Saking senangnya sahabat diwakili Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair datang ke Abu Bakar, dan Usaid bin Khudair berkata kepada Abu Bakar, ini bukan keberkahan pertama kali bagi kalian wahai keluarganya Abu Bakar, karena kalian inilah turun rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sudah, ayo kita sudah sholat, sudah tayamum, ayo kita pergi yuk. Ya akhirnya unta-unta disuruh dibangkitkan, mau dinaiki. Ya, ketika untanya Aisyah ini berdiri, ternyata kalongnya itu ada di bawahnya unta. Skenario Allah supaya turun ayat apa namanya? Tentang akhirnya ketemu, yang digelei malah di situ. Dicari-cari malah ternyata di bawah unta. Akhirnya ketemu, tayamum tetap jalan, dan kalungnya pun tidak hilang. Itu maksudnya ya. Jadi para sahabat justru senang dengan siapa? Dengan Aisyah, dengan karena kisah ini. Urwa bin Mas'ud berkata, ma ra'aitu ahadan Urwa bin Zubair, berarti ponakannya Aisyah. Jadi begini, ya, Abu Bakar punya banyak anak. Di antara anaknya Abu Bakar adalah Aisyah dan Asma. Betul? Asma ini menikah sama Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan juga sepupunya Nabi, sepupu dari ibu ya, Zubair bin Awam ini. Nikah Asma sama Zubair, nikah, punya anak, kemarin saya terangkan kan, punya namanya Abdullah. Masih ingat? Lah, Siti Aisyah berkunia dengan
Abdullah ini. Makanya Aisyah itu kunyahnya adalah apa kemarin? Ummu Abdillah. Padahal belum punya anak. Ternyata beliau itu berkunyah dengan keponakannya, anaknya Asma itu. Lah, Abdullah bin Zubair bin Asma tadi itu sahabat Nabi. Tapi adiknya namanya Urwah bin Zubair tabi'in. Tidak sempat jumpa Nabi. Tapi Urwah bin Zubair ini keponakannya Aisyah juga. Adiknya siapa tadi? Adiknya Abdullah. Urwah cerita, berarti apanya Aisyah Urwah ini? Urwah ini apanya Aisyah? Keponakan. Nah, Urwah cerita, ma ra'aitu ahadan a'lamu bi fikhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Tidak pernah aku tahu seorang yang lebih berilmu tentang fikih, tentang kedokteran, tentang syair kecuali lebih dari Aisyah. Aku enggak pernah jumpa. Walau lam yakun li Aisyah min fadail illa qissatul ifk, seandainya Siti Aisyah ini enggak punya keutamaan, enggak ada cerita tentang Aisyah sama sekali, enggak punya keistimewaan kecuali satu saja, yaitu peristiwa al-ifki. Tahu al-ifki? Hadisul ifki tahu? Yang Siti Aisyah dia apa? Dituduh berzina sampai turun ayat dari langit membela Siti Aisyah. Seandainya enggak ada keutamaan kecuali ini saja, sudah selesai. Itu menunjukkan keutamanya siapa? Siti Aisyah. Nah, sekarang saya mau sampaikan kisahul ifki. Kisahul ifki, kisah di mana Siti Aisyah ya dituduh dan tersebar berita bohong bahwa Siti Aisyah apa? Melakukan zina. Bagaimana ceritanya? Ini sudah sering saya sampaikan. Mungkin di tempat ini sudah bolak-balik saya ceritakan. Tapi tidak apa-apa. Innamal ilmu al-murajaah. Ilmu adalah apa? Murajaah. Yaqulu Aisyah, taqulu Aisyah, atau Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yahruja safaran aqra'a baina azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja sahmi fa kharajtu ma'ahu ba'dama anzala al-hijab wa ana uhmal fi haudaj. Perhatikan. Kata Aisyah, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah ketika safar, Rasulullah itu mengundi. Ya, mengundi di antara istri-istrinya. Kata Aisyah, dan pada waktu itu yang keluar adalah undianku. Maka aku dibawa oleh Nabi dalam satu peperangan. Dalam satu perang di antara peperangan aku diajak oleh Nabi. Kemudian aku ini dipandu di atas haudaj. Aku ini dipikul atau aku ini dipikul di uhmal. Jadi aku dibawa di atas haudaj. Tahu haudaj? Haudaj itu sekeduk. Tahu sekeduk? Haudaj enggak ngerti, sekeduk enggak ngerti. Rumah-rumahan yang ditaruh di atas untai loh. Ya kayak kereta begitu yang ada rumah. Bukan kereta ya, yang ditaruh di atas, disuruh dibuat duduk dalam safar. Lah Aisyah itu ditempatkan di haudaj. Haudaj itu ma tarkabul mar'a fawqa daba fis safar. Apa yang dinaiki wanita di atas hewan kendaraan tunggangan fis safar. Itu tadi unta terus ada kayak rumah-rumahan atau apa gitu di atasnya. Lah Siti Aisyah di situ. Jadi ada enggak ada kadang enggak kelihatan. Soalnya kan tertutup. Bisa dipahami enggak? Oke ya. Lanjut. Wa anzala fi fasirna hatta idza faragha Rasulullah min ghazwatihi tilka. Ketika selesai perang, Rasulullah pulang ke arah Madinah. Lah disitulah Siti Aisyah sedang keluar dari rombongan karena ada keperluan. Falamma qadaitu sya'ni, ketika aku selesaikan keperluan, mungkin ke kamar kecil, bukan kamar kecil maksudnya qadaul haj ya. Ketika aku sudah selesai, aku masuk ke rombongan, ternyata rombongannya sudah apa? Sudah berangkat. Jadi ketinggalan, kata orang Jawa nih, Siti Aisyah ini apa? Kancrit, apa kincrit? Istilahnya apa ya? Itulah ketinggalan, kata orang Surabaya, ketinggalan gitu. Yang lain berangkat, ini ketinggalan karena nggak tahu, dikira sudah masuk apa tadi?
Haudaj, padahal belum masuk. Dikira sudah masuk, berangkatlah. Nah, Siti Aisyah tertinggal di situ. Nah, Siti Aisyah ini bingung. Kalau tak kejar juga gak menyusul, terlalu jauh. Paham ya? Kalau aku pindah ke tempat lain, nanti kalau mereka datang nyari aku juga gak ada. Bagaimana ini? Karena akhirnya Aisyah mikir, nanti dalam perjalanan pasti mereka akan kehilangan aku, dan pasti mereka akan kembali ke tempat ini. Akhirnya Siti Aisyah di situ aja, nggak kemana-mana. Pikirannya kalau beliau pindah posisi tempat, nanti tambah gelek-gelekan, tambah gak ketemu-ketemu kan gitu kan ya. Bisa dipahami ya. Wes aku di sini aja, tak tunggu sampai mereka merasa bahwa aku ketinggalan. Saking lamanya Siti Aisyah tertidur di tempat itu. Siti Aisyah apa? Tertidur di tempat itu. Dan ada seorang sahabat Nabi yang ketinggalan juga karena ketiduran sahabat. Kalau Aisyah nggak ketiduran, kalau sahabat ini suka tidur, beliau suka ketiduran. Ini bukan negatif, namanya sifat orang beda-beda ya. Memang diterangkan dalam sirah, beliau ini suka apa? Ketiduran. Jadi ketiduran itu berarti tidak disengaja maksudnya itu ya. Jadi namanya sahabat Nabi Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini ketinggalan, bangun-bangun loh, rombongannya kok sudah nggak ada semuanya. Ditinggal pergi, beliau nyari-nyari, ketemu Siti Aisyah. Pada waktu itu beliau melihat Siti Aisyah sebelum turun ayat hijab. Jadi sudah tahu wajahnya Aisyah sebelum turun ayat hijab. Nah, pada waktu itu kan sudah turun hijab. Nah, ketika tahu, maka istarja'a, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, suaranya Sofwan bin Mu'attal ini membangunkan siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah bangun, pasukan Islam belum datang, ketemu sama sahabat Nabi yang ketinggalan. Namanya siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya diajak berdua, gak diajak ngobrol sama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ngerti ini istrinya Nabi, harus terjaga kehormatannya. Gak diajak ngobrol, tidak diajak ngomong, pokoknya dikawal aja. Paham maksudnya ya? Sampai barulah sadar para sahabat Rasulullah bersahabat bahwa Aisyah tidak ada. Ternyata datanglah Aisyah sama siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Lah, dilihat di situ ada orang munafik namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Digorenglah berita ini bahwa Siti Aisyah apa? Berzina dengan, naudzubillah min dzalik wal iyadu billah, ya, Siti Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, dan ini tersebar di seantero Madinah, dan ada juga di antara para sahabat yang termakan dengan isu ini. Nah Siti Aisyah itu ketika nyampe di Madinah, beliau langsung sakit 1 bulan gak keluar rumah. Dan Siti Aisyah gak ngerti kejadian di luar, bahwa dia dirasani wong semedina, gak tahu. Maksudnya dirasani, bukan dirasani, tapi tersebar gosip di kota Madinah bahwa Siti Aisyah itu berzina. Itu Siti Aisyah gak tahu, di rumah karena sakit. Cuman Siti Aisyah itu melihat kok Rasulullah beda begitu. Kok Rasulullah gak seperti biasanya. Mungkin ya Allah, mungkin rasa sayangnya Rasulullah kelihatan beda. Ada sesuatu yang kering, gak seperti biasanya. Karena Rasulullah juga bingung pada waktu itu. Sedangkan ayat Al-Quran belum turun. Bingung. Gak tahu kalau di luar itu orang menuduhnya berzina, gak tahu. Sampai akhirnya pada waktu itu Siti Aisyah ditemani Ummu Mistah untuk keluar buang hajat. Ya, terus terpeleset. Siapa yang terpeleset? Ummu Mistah. Ketika terpeleset, Ummu Mistah berkata, "Ta'isa Mistah, celakalah Mistah," anaknya sendiri. Jadi Ummu Mistah, ibunya siapa? Mistah. Ketika terpeleset dia ngomong, "Celakalah Mistah." Kaget Siti Aisyah dan mengatakan, "Kamu jangan mendoakan keburukan bagi siapa? Anakmu, tidak boleh. Tidak boleh kamu ngomong kayak gitu." Saking baiknya Aisyah. Kata Ummu Mistah, "Loh, kamu gak tahu Aisyah bahwa Mistah ini termasuk orang-orang yang nyebarkan kalau kamu itu berzina, atau yang termakan gosip." Ya, jadi ketika ngomong celakalah Mistah, dimarahi sama Aisyah dan berkata, "Hati-hati ucapanmu wahai Ummu Mistah. Sesungguhnya Mistah adalah seorang yang pernah ikut perang Badar. Ikut perang Badar Mistah. Dijamin masuk surga, hati-hati kalau ngomong."
Maka Ummu Mistah berkata, "Lu kamu gak tahu ta, Siti Aisyah, kalau anakku ini yang termakan gosip menyebarkan di luar-luar kalau kamu berzina." Baru tahu Siti Aisyah kalau di luar itu ada gosip yang dahsyat, baru tahu. Setelah itu Aisyah mikir, kok bener, kok suamiku kok beda dengan biasanya. Mungkin biasanya lembut, sayang, perhatian, kok sekarang kurang. Akhirnya ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Kaifatikum, bagaimana engkau wahai Siti Aisyah?" Berubah, mungkin kemesraannya, kelembutannya Rasulullah beda. Saking dahsyatnya berita gosip di luar itu. Kemudian Aisyah berkata, "Idzin li ila abawai." Izinkan aku kembali ke ibu bapakku. Izinkan aku untuk sementara ini ke rumah ibu bapakku. Maka berangkatlah, diantarkan Rasul ke rumahnya Abu Bakar dan istrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Ummu Ruman. Kemudian barulah paham akhirnya ini, dan Rasulullah bimbang. Rasulullah datang ke Usama bin Zaid. Usama, bagaimana ini masalah ini? Maka kata siapa? Usama, "Ya Rasulullah, kita ini tahu keluargamu. Tidak mungkin Aisyah melakukan itu. Tidak mungkin ya Rasulullah." Rasulullah datang ke Ali. Cerita terkenal cerita ini kan ya. Datang ke Ali, kata Ali, "Ya Rasulullah, jangan sampai kepikiran, wanita juga banyak ya Rasul," gitu. Ini cerita ini Aisyah loh, cerita ini datang ke Ali ya, itu ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya datang ke Barirah. Rasulullah datang ke Barirah. "Hal ra'aita fiha syai'an yurbika, wahai Barirah? Apa kau melihat gelagat yang aneh dari Aisyah?" Maka Barirah berkata, "La wallahi ba'atsaka bil haqq walladzi ba'atsa bil haqq." Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. "In ra'aitu minha amran." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang aneh dalam istrimu ya Rasulullah. "Min anna jariyatun hadisatus sin." Dia adalah seorang wanita belia, gadis yang tanamu anil ajin. Dia itu ngodek adonan roti loh, buat apa? Buat roti pakai tepung, diginiin, diadon. Ketiduran istrimu itu sampai datang ad-dajin. Dajin itu hewan piaraan, mungkin apa? Mungkin kambing, mungkin ayam. Maksudnya siapa namanya tadi? Barirah ini menyampaikan ke Nabi, istrimu tuh biasa, orangnya itu lugu, ngaduk adonan roti sampai ketiduran, dimakan ayam, begitu. Nggak mungkin Aisyah melakukan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah semakin mantap bahwa Aisyah itu tidak bersalah. Akhirnya Rasulullah mencari tahu, ini yang paling inti yang menyebarkan gosip ini adalah siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Rasulullah berbicara di depan sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menyelesaikan masalah orang satu ini? Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini Aus, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu Khazraj. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, ana wallahi a'dzurka minhu in kana minal ausi darabna unukahu." Ya Rasulullah, seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari kalangan kami orang Aus, saya yang penggal kepalanya dia ya Rasulullah. Hanya saja dia itu dari Khazraj. Kita tunggu saudara kita dari Khazraj memenggal kepalanya. Paham enggak sih? Sa'ad bin Ubadah sakit hati gara-gara nyebut Aus dan apa? Khazraj. Muncullah hamiyah. Sa'ad bin Ubadah orang baik, tapi dalam hal ini ya muncul hamiyahnya. Hamiyah itu apa? Kesukuannya begitu. Terjadi debat antara Aus dan Khazraj. Rasulullah takut akan terjadi apa? Peristiwa lampau akan kembali lagi. Rasulullah sudah. Karena nggak jadi ada hukuman punishment, itu nggak ada. Terus akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar menemui Aisyah. Itu Aisyah kondisinya terpuruk, sakit keras dan nangis sampai habis air matanya. Maksudnya saking seringnya nangis sudah. Lihat suaminya nggak dukung, maksudnya Rasulullah nggak percaya, kan merasa nggak dipercaya ini Aisyah ini. Kalau seandainya dipercayakan, ya sudah, kalau usah dirayakan, tetap di rumahnya siapa? Rasulullah nggak mengubah sikapnya, kelembutannya tetap, tapi Nabi berubah. Siti Aisyah hancur hatinya berkeping-keping, ya, karena suaminya saja nggak percaya. Bagaimana perempuan itu nilai termahal wanita ya di situ, di kesetiaan. Kalau sudah nggak dianggap, ya untuk apa dia? Sedih Aisyah nangis terus. Sampai ditambah kesedihan itu gara-gara Rasul datang.
Rasul datang nggak menghibur, malah membuat perkataan yang membuat semakin sakit hati. Siapa? Siti Aisyah. Rasul berkata ke rumahnya Abu Bakar sama sama istrinya, "Ya Aisyah, fa innahu balaghani anka kadza wa kadza." Wahai Aisyah, telah sampai kabar kepadaku bahwa kau melakukan ini dan itu. Fakadza wa in kunta bari'a fasayubri'uka Allah. Seandainya kamu berlepas diri dari perbuatan dosa itu, kamu enggak melakukannya, pasti Allah akan mensucikan namamu. Akan turun ayat mensucikan namamu. Wa in kunta, tapi sebaliknya kalau kamu benar-benar melakukan itu wahai Aisyah, fastaghfirillah, maka minta ampunlah kamu sama Allah. Wa tubi ilaihi, bertobatlah kamu kepada Allah wahai Aisyah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Ketika Rasulullah ngomong kayak gitu itu, maka kata Siti Aisyah, aku semakin sakit, semakin jatuh sampai hatta akhassa minhu qatrah. Sampai nangis beliau ini, bahkan saking sering nangis, bahkan diriwayatkan sampai sudah gak keluar lonya lagi, saking seringnya nangis. Kemudian Siti Aisyah berkata, "Ajib anni ya abi an Rasulillah." Wahai bapakku, jawaban orang ini, maksudnya Rasulullah, jawaban Rasulullah ini. Abu Bakar diam aja, repot. Abu Bakar juga bingung. Kalau Abu Bakar sama Aisyah jelas percaya, wong anaknya kok. Cuman ini terus sudah ngomong kayak gitu. Dan Abu Bakar gak mungkin nantang Nabi, gak mungkin melawan Nabi. Bukan Abu Bakar kalau menjawab ucapannya Nabi, kan gitu kan? Sudah sering saya sampaikan itu. Wahai ayahku, jawablah orang ini. Maksudnya jawablah Rasulullah ini. Dia Abu Bakar gak bisa jawab. Setelah itu datang ke uminya, Ummu Ruman. Wahai ibunda, jawablah Rasulullah ini bahwa aku gak melakukan itu. Ibunya pun diam aja. Oh, tambah bukan stres ya, tambah down, hancur berkeping-keping Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Beliau berkata, "Inni wallahi, demi Allah, laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddatsu bihin nas wa waqara fi anfusikum wa sadaqtum bihi." Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengarkan ucapan-ucapan di luar dan itu sudah merasuk di hati-hati kalian. Wallahi, seandainya aku berkata bahwa aku berlepas diri dari perbuatan zina itu dan Allah tahu bahwa aku memang tidak melakukan itu, niscaya kalian tidak percaya sama ucapanku. Dan seandainya aku katakan iya aku berzina dan demi Allah aku tidak berzina, niscaya kalian percaya bahwa aku berzina. Paham gak maksudnya? Berarti saking tersebarnya isu ini kuat sekali. Seandainya Allah tahu bahwa aku ini tidak berzina, tetapi seandainya aku katakan aku gak berzina, kalian gak percaya. Dan seandainya aku katakan aku berzina dan aku tidak berzina dan Allah tahu aku tidak berzina, kalau aku katakan kalian pasti percaya. Maka tidak ada ucapan yang terbaik yang aku katakan saat ini kecuali seperti perkataannya bapaknya Nabi Yusuf, yaitu perkataan siapa? Yakub, fasobrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Semoga aku bisa sabar dengan kesabaran yang baik. Allah lah tempat mengadu atas apa yang kalian sebut-sebutkan, kalian cerita-ceritakan, kalian gosip-gosipkan, kalian sifat-sifatkan. Maka semakin nangis Siti Aisyah. Terus Siti Aisyah di rumah terpuruk dalam kehancuran hati ya. Sampai akhirnya Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa Siti Aisyah ini benar-benar bersih, tidak melakukan apa-apa. Maka datanglah Rasulullah SAW dan mengatakan, "Busra, ya, bergembiralah wahai Aisyah, karena turun ayat dari langit melepaskan dirimu atau menunjukkan berlepas dirimu dari perbuatan zina tersebut." Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, ihmidi Allah faqad barra'akallah." Wahai Aisyah, pujilah Allah karena Allah telah mensucikan namamu. Langsung senang nih, bapaknya Abu Bakar senang, uminya senang. Faqalat li ummi, maka ibunya yaitu Ummu Ruman berkata, "Qumi ila Rasulillah." Segera bangun wahai Aisyah, sambutlah suamimu ini Rasulullah karena dia mendatangkan berita kegembiraan, berita kebaikan untuk dirimu. Berdiri, bangun, sambut suamimu. Kata Aisyah, "La wallahi la aqumu ilahi." Demi Allah, aku tidak akan bangun menyambut dia. Akan tapi aku hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Gergetan Siti Aisyah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandhani kat wingi gak percaya karo aku. Akhirnya turun ayat, "Wallahi la aqumu ilaih." Seakan-akan Siti Aisyah itu tidak ada rasa syukur di sini kepada makhluk. Tidak ada, karena semua gak ada yang percaya. Hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. "La wallahi la aqumu ilaih." Demi Allah aku gak akan pergi menuju ke dia.
wala ahmad illallah, aku tidak memuji kecuali Allah saja. Turun ayat innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sungguhnya orang yang menyebarkan berita-berita bohong itu adalah usbatun minkum, bagian dari diri kalian, dan termasuk yang ikut menyebarkan adalah Mistah. Mistah itu adalah orang yang dirawat oleh Abu Bakar, disantuni sama Abu Bakar, dinafkahi sama Abu Bakar, tapi kok tega gitu loh menyebarkan berita itu, sampai akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah mulai detik ini aku cabut semua kebaikanku kepada siapa? Mistah. Wes ndak tahu tak ladeni ndak apain, wes moh pokoknya sama anak ini, di eman-eman dirawat-rawat kok malah ngelunjak, malah menuduh keluargaku yang baik-baik ini. Langsung turun ayat, ya janganlah kamu bersumpah kemudian kamu membatalkan kebaikan yang sudah pernah kamu lakukan. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Langsung Abu Bakar berubah, aku ingin Allah mengampuni dosaku ya Rasulullah. Dan akhirnya terus ngasih kebaikan kepada Mistah. Dan ada beberapa sahabat yang dicambuk gara-gara ini. Di antaranya adalah Mistah. Cambuk. Berapa? Kan kena khatnya qadhaf. Berapa? Samanina jaldah. 80 cambukan. Cambuk. Termasuk Miftah, termasuk jandanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Istrinya siapa namanya? Jangan pura-pura mikir kalau nggak tahu. Kau pura-pura mikir muka ero kok. Namanya Hamnah binti Jahash. Namanya siapa? Hamnah binti Jahash. Termasuk yang dicambuk juga adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyairnya Nabi, cambuk semua. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul nggak dicambuk. Kenapa? Karena orang munafik. Ngapain dicambuk? Tujuannya khat itu untuk membersihkan apa? Dosa. Mistah dicambuk, Hamnah dicambuk, Hasan bin Thabit dicambuk untuk menggugurkan dosanya agar di akhirat aman dia. Ada orang munafik percuma dicambuk, gak dicambuk tetap. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ada di keraknya neraka. Itu ya. Terus dikit lagi tapi kok masih banyak ya. Ya kita singkat aja, kita singkat aja biar selesai. Ilmunya Aisyah. Ya. Ilmunya Aisyah yang sepakat para ulama Islam, wanita terbaik yang berkontribusi kepada Islam, wanita loh ya, nggak ada yang bisa ngalahkan siapa? Aisyah dari segi periwayatan. Dan itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika umur 9 tahun? Itu hikmahnya adalah, dan kenyataannya terjadi, Siti Aisyah itu merekam semua gerak-geriknya Nabi. Makanya Aisyah adalah wanita pertama, urutan ranking pertama yang periwayatan hadisnya terbanyak di muka bumi ini. Karena beliau adalah rekamannya Nabi. Paham maksudnya ya? Nabi ngapain direkam semua sama Aisyah, dan masih bocah, masih belia, encer otaknya, kepalanya, cerdas. Maka semua gerak-geriknya Nabi, dari kita bisa sholat, bisa zakat, hadis dari Aisyah. Kita ngerti Rasulullah begini begitu, ibadahnya begini begitu dari Aisyah. Nah, ini kontribusinya yang luar biasa. Ya beluhu alfain wa mi'atain asroh ahadis, lebih dari 2210 hadis. Ada yang di dalamnya disepakati Bukhari dan Muslim, jumlahnya 174 hadis. Bukhari sendirian ada 54 hadis. Kemudian Muslim sendirian yaitu 69 hadis, dan seterusnya. Nah, kemudian Urwa bertanya kepada Aisyah, wahai ibunda. Sebenarnya itu bukan ibunda tapi apa? Bibi ya. Wahai bibiku. Tapi kan Aisyah kan julukannya kan Ummul Mukminin. Wahai ibunda, aku nggak heran kalau kamu itu ahli agama. Aku nggak heran kalau kamu ahli sastra, penyair. Karena kamu adalah istrinya Nabi. Kedua, kamu itu anaknya Abu Bakar. Aku nggak heran. Yang aku heran tuh kok ngerti ilmu kedokteran dari mana? Paham gak maksudnya? Kok ngerti ketabiban, nambani wong nek lorong ini dia tambani ngene, nek watuk tambani ngene, nek adem panas tambani. Kok ngerti dari mana jenengan iki? Wahai tante, begitu. Dijawab sama Siti Aisyah, Rasulullah waktu sakit itu di rumahku. Kan menjelang detik-detik beberapa hari kan di rumahnya apa? Aisyah, ada orang datang ngasih obat ke Nabi, nambah Nabi, dilihat semua sama Siti Aisyah. Makanya aku ngerti ilmu ketabiban, kedokteran ya dari situ. Nah, itu ya. Selesai, kemudian wafatnya Khadijah, ja'a Ibnu Abbas yasta'dzin ala Aisyah.
Waktu Aisyah hampir wafat, Abdullah bin Abbas ingin berkunjung, tapi Aisyah tidak mau ketemu sama Abdullah bin Abbas. Sudah, gak usah. Paling-paling Abdullah bin Abbas nanti memuji-muji aku, dulu aku begini, dulu aku begini, dulu engkau begini, dulu engkau begini, dulu engkau begini. Gak usah, aku gak butuh itu semuanya. Gak usah dia masuk. Akhirnya ada orang berkata, ya Rasulullah, ya siapa? Aisyah, dia adalah anakmu yang terbaik saat ini. Dia adalah misananya Nabi. Dia adalah anakmu anakmu itu karena kan status beliau kan ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, sehingga semua orang mukmin statusnya adalah apanya Aisyah? Anaknya. Dia adalah termasuk orang baik di antara anakmu. Dia adalah misalnya Nabi. Dia adalah orang yang disenangi Nabi. Maka izinkan dia masuk. Akhirnya diizinkan masuk. Ketika diizinkan masuk, kemudian seperti praduga siapa tadi? Aisyah paling memuji-muji. Akhirnya masuklah siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas berkata, ya, kunta ahabba nisa'i Rasulillah, engkau adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Dan Nabi gak mungkin cinta sesuatu kecuali sesuatu itu apa? Baik. Tidak mungkin Nabi itu menjadikan engkau wanita yang paling dicintai kecuali kamu itu baik, dan kamu adalah orang baik. Dulu kalung terjatuh, dan dengannya Allah turunkan ayat, disebutkan keutamaannya apa? Siti Aisyah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirimu yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Bergembiralah wahai ummul mukminin. Memang itu sunnahnya gitu. Kalau ada orang mau sakit, mau sakaratul maut, kita kasih yang seneng-seneng biar dia itu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Memang sunnahnya begitu. Dan Abdullah bin Abbas itu sudah benar melakukan itu, ya. Tapi Aisyah bukan orang bodoh, ngerti paling ya sebenarnya dilakukan kan gitu. Ya enggak mau. Akhirnya diizini, dan di situ setelah dipuji-puji luar biasa, Aisyah berkata begini, "Da'ni anka ya Ibn Abbas." Stop Ibn Abbas, sudah diamlah, jangan ngomong lagi. Wallahi aku berharap seandainya aku ini lupa dan dilupakan. Seandainya aku apa? Lupa dan dilupakan. Ingat peperangan dengan Ali itu mesti. Aisyah itu kalau ingat perang Jamal selalu nangis. Dia getun. Kenapa aku dulu apa? Ikut keluar dalam perang apa? Perang apa sih namanya? Perang Jamal. Nangis kalau ingat itu, ya. Tapi ya itu tadi, Rasulullah pernah berkata, ya Aisyah, sungguh menjadikan aku ringan kematian setelah aku diberitahu oleh Allah bahwa kau adalah istriku di surga. Wahai Aisyah, sungguh ringan bagiku kematian hari akhirat setelah aku diberitahu oleh Allah bahwa kau adalah istriku di surga nanti. Ini kan perkataan luar biasa, ya. Kemudian Siti Aisyah ini wafat pada matat sana 58 Hijriah. 58 Hijriah. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Tolong dihitung berapa tahun menjanda? 47 tahun, betul ya? 47 tahun menjanda beliau. Dan Rasulullah wafat beliau umur 18 tahun. Berarti 18 tambah berapa tadi? 47 berapa umurnya Aisyah ketika wafat? Dalam 65 ya. Berarti Siti Aisyah wafatnya 65. Ya. Aisyah ini punya keutamaan yang enggak dimiliki oleh istri terakhir ya. Sebelum kita tutupin terakhir ini, sudah enggak nambah lagi saya. Insyaallah yang terakhir. Aisyah berkata, "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah tufiya fi baiti." Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadaku yang tidak ada pada istri-istri Nabi yang lain. Tufiya fi baiti, beliau wafat di rumahku. Rasulullah wafat di rumahnya Nabi. Nabi gak mungkin diwafatkan di tempat yang jelek-jelek, karena itu nanti akan diziarahi orang. Mesti tempat yang mulia, tempat yang bagus. Wa fi yaumi, Rasulullah wafat di yaumi, di hariku. Maksudnya apa? Paham? Di giliranku. Wa baina sahri wa nahri, Rasulullah wafat di dekapanku. Rasulullah wafatnya di dekapannya Aisyah, di pangku Aisyah. Ya. Wa anna Allah jama'a baina riqihi wa riqi inda mauti, dan Allah menyatukan ludahku dengan ludahnya Rasulullah sebelum kematiannya. Tahu ceritanya?
Karena pada waktu itu masuk saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin apanya Aisyah? Saudaranya Aisyah datang menjenguk Nabi. Sedangkan Abdurrahman ini bawa siwak. Dilihatin sama Nabi. Dan Aisyah itu paham. Karena siwak termasuk kesukaannya Nabi. Maka ditawari oleh Siti Aisyah, apakah ingin siwak ya Rasulullah? Rasulullah ngasih isyarat, iya. Maka diambilkan. Lah siwak itu kan keras. Kayu arok itu kan keras kan. Maka digigit sama Aisyah, digigit sama Aisyah sampai lembut, sampai lunak, baru dikasihkan Rasulullah. Rasulullah pakai siwak. Itu detik-detik menjelang kematian Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah satukan ludahku dengan ludah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah pernah berkata, fadaltu ala nisa'in nabi au fuddiltu ala nisa'in nabi bi asrin. Aku diberi keutamaan, diutamakan daripada istri-istri Nabi yang lain dalam 10 hal. Aku punya 10 hal yang tidak dimiliki istri-istri Nabi yang lain. Orang-orang berkata, mahunna ya ummul mukminin, apa saja 10 itu? Beliau menjawab, saya hitung bolak-balik kok cuma 9 ya. Apa saya salah? Tak ulangi lagi, masih 9. Saya baca aja ya. Yang pertama, lam yungkah bikron qat ghair. Lam yangkah bikron qat ghairi. Yang pertama, Nabi tidak menikahi perawan gadis kecuali aku saja. Walam yangkah imra'atan abawahu muhajirani ghairi. Dan Rasulullah tidak menikahi seorang wanita yang dua bapak ibunya ikut hijrah kecuali aku. Abu Bakar itu Islam kabeh. Abu Bakar masuk Islam, punya bapak masuk Islam, punya anak masuk Islam. Semuanya, nggak ada yang kafir masuk Islam. Sekeluarganya ini. Pernah tahu cerita? Abdullah bin Abu Quhafa Nabi. Sahabat. Abu Bakar sahabat, punya anak Aisyah sahabat, Asma sahabat, punya cucu Abdullah bin Zubair. Jadi berapa turunan semua masuk Islam. Dan itu jarang terjadi. Ya. Bapaknya Abu Bakar siapa namanya? Utsman ibnu Quhafa, sahabat Nabi. Abu Bakar sendiri sahabat Nabi. Anaknya Abu Bakar banyak masuk Islam. Ya Abdurrahman, ya Aisyah, ya Asma. Iya? Betul apa enggak? Terus cucunya Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Jadi cucu, anak, bab, ya sembelah pokoknya papat itu masuk Islam kabeh. Bukan sekedar masuk Islam kabeh, sahabat kabeh. Apa maksudnya ya? Seluruhnya sahabat, dan itu jarang terjadi. Makanya Aisyah berkata, yang kedua tadi apa? Rasulullah tidak menikahi seorang wanita yang mana ibu bapaknya termasuk yang ikut hijrah, dua-duanya kecuali aku. Semuanya enggak, ada yang Islam satu, ada yang Islam enggak. Nomor berapa? 3. Wa anzalallahu bara'ati minas sama. Allah turunkan ayat khusus mensucikan namaku dari langit. Itu enggak ada pada istri-istri Nabi yang lain. Nomor 4. Wa ja'ahu Jibril bi surati fis sama'i fi harirah. Datang Jibril membawa gambarku, wajahku yang dibungkus sutra. Masih ingat enggak ceritanya kemarin? Jadi Rasulullah sebelum nikah sama Aisyah dikasih mimpi sama dikasih mimpi sama Allah, ya, malaikat Jibril datang membawa sutra. Masih ingat kan kemarin? Ketika dibuka ternyata wajahnya siapa? Aisyah. Ya nomor 5. Wa kuntu aghtasilu ana huwa fi ina'in wahid. Aku pernah mandi bareng Nabi. Kalau ini ternyata tidak hanya Aisyah saja. Istri Nabi yang lain juga ada yang mandi bareng Nabi. Kalau enggak salah Maimunah apa siapa itu. Terus nomor berapa? Nah, wa kana yusalli wa ana mu'taridatan baina yadi. Rasulullah itu pernah salat sedangkan aku tertidur di depannya. Lam yakun yaf'al dzalika bi ahadin. Itu tidak dilakukan Nabi kepada istri-istri yang lain. Wa kana yanzilu alil wahyu wa ma'i. Turun wahyu dari langit sedangkan Nabi bersamaku, berselimut sama aku. Ini tidak terjadi di istri-istri Nabi yang lain. Dan ini sudah sering saya sampaikan itu. Terus wa qabadallahu ruhahu wa baina sahri wa nahri. Rasulullah wafat sedangkan beliau ada di dekapanku, di pangkuanku. Mata fil lailal ladzi kana yaduru ala fiyya wa dufina fi baiti. Oh ya, berarti 10 ya. Wa mata fil lailal ladzi kana yaduru alayya.
Dan Rasulullah wafat di malam itu giliranku, yang nomor 10, dan beliau dikuburkan di rumahku. Pas berarti 10. Nah, selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Sayyidatuna Aisyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.